Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Trisnawati. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang peranan sektor publik dalam perekonomian dan keuangan publik dalam Islam. Dalam pandangan Islam, peran pemerintah didasari oleh beberapa argumentasi, seperti derivasi dari konsep kekhalifahan, konsekuensi adanya kewajiban-kewajiban kolektif, adanya kegagalan pasar dalam merealisasikan fala atau kekuasaan. Ada 3 faktor yang akan mengakibatkan kegagalan masyarakat dalam menjalankan fard al-kifayah, seperti asimetri dan kekurangan informasi, pelanggaran moral, dan kekurangan sumber daya atau kesulitan teknis. Adapun ruang lingkup peran pemerintah. 1. Upaya mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan. 2. Upaya mewujudkan konsep pasar yang Islam. Beberapa peran yang harus dilakukan pemerintah: manajemen kekayaan publik dalam rangka memaksimumkan kepentingan publik, pemenuhan segala persyaratan untuk membangun negara yang secara efektif dalam melindungi masyarakat dan kepentingan budaya, ekonomi, religius, dan politik, mengalih pemasukan untuk membiayai administrasi publik dan tugas-tugas pemerintah, menjamin para individu agar dapat meningkatkan efisiensi dan derajat kekayaan dan kesejahteraannya, menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi khususnya dalam distribusi dan retribusi kesejahteraannya, melindungi lingkungan ekonomi agar tetap sesuai dengan nilai dan prinsip Islam. Peran pemerintah berkaitan dengan implementasi moralitas Islam, yaitu memastikan dan menjaga implementasi nilai dan moral secara keseluruhan, memastikan dan menjaga agar pasar hanya memperjualbelikan barang dan jasa yang halal, tahyab, melembagakan nilai-nilai persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan, menjaga agar pasar hanya menyediakan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan sebagaimana diajarkan dalam syariat Islam dan kepentingan perekonomian umat. Peran pemerintah dan yang berkaitan dengan mekanisme pasar secara umum dapat memastikan dan menjaga mekanisme pasar dapat bersaing dengan sempurna, membuat berbagai langkah untuk meningkatkan daya saing dan daya beli dari para pelaku pasar yang lemah, mengambil berbagai kebijakan untuk menciptakan harga yang adil, terutama seandainya persaingan pasar sempurna tidak memungkinkan terjadi di pasar. Instrumen kebijakan pemerintah, manajemen produksi dan ketenagakerjaan di sektor publik, instrumen yang berkaitan dengan upaya mendorong kegiatan sektor swasta, prinsip polisi, kebijakan fiskal, kebijakan kredit moneter, investasi kekayaan, dan surplus sektor publik. Peran masyarakat dalam perekonomian. Peran masyarakat pada masa Islam klasik, rasionalitas peran masyarakat, ruang lingkup dan instrumen peran masyarakat. Keuangan publik Islam. Sejarah keuangan publik Islam masa kekhalifahan Umar bin Khattab Al-Faruq dan karakteristik keuangan Islam. Sejarah keuangan publik Islam pada masa Rasulullah SAW. Sumber utama keuangan negara pada masa Rasulullah SAW.
yaitu jizyah, kharaj, zakat, dan us. Sumber utama keuangan negara pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, zakat dikenakan pada benda logam yang berbuat dari emas seperti koin, perkakas, ornamen, atau bentuk lainnya. Masa kekhalifahan Umar bin Khattab Al-Faruq, ada beberapa hal penting yang perlu dicatat berkaitan dengan masa kebijakan keuangan negara pada masa Khalifah Umar. Di antaranya adalah masalah 1. Baitul Mal, 2. Kepemilikan tanah, 3. Zakat dan us, 4. Sedekah untuk non-muslim, 5. Mata uang, 6. Klasifikasi pendapatan negara, 7. Pengeluaran. Karakteristik keuangan Islam. Dalam sejarah Islam, pungutan yang diwajibkan oleh pemerintah selain zakat dan kharaj disebut daribah. Daribah lebih dikenal dengan istilah pajak, adalah harta yang diwajibkan dibayar oleh kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka. Daribah lahir dengan landasan hukum bahwa Allah juga telah mewajibkan negara dan umat untuk menghilangkan kemudaratan yang menimpa kaum muslimin, yaitu jika tidak ada harta sama sekali dan kaum muslimin tidak ada yang mendermawakan, Allah memberikan hak kepada negara untuk mendapat harta dan rangka menutupi berbagai kebutuhan dan kemaslahatan tersebut dari kaum muslim. Namun, kewajiban membayar daribah tersebut hanya dibebankan atas mereka yang mempunyai kelebihan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan perlengkapan dengan cara yang ma'ruf. Daribah ini diperuntukkan sebagai pembiayaan jihad dan segala hal yang harus dipenuhi terkait dengan jihad. Pembiayaan industri militer dan industri penunjangnya yang memungkinkan negara memiliki industri senjata. Pembiayaan para fukara, orang miskin, dan ibnu sabil. Pembiayaan untuk gaji tentara, para pegawai, para hakim, para guru, dan lain-lain yang melaksanakan pekerjaan untuk kemaslahatan umat. Pembiayaan yang harus dikeluarkan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan umat yang keberadaannya sangat dibutuhkan dan jika tidak dibiayai maka bahaya akan menimpa umat. Pembiayaan untuk keadaan darurat seperti bencana alam dan mengusir musuh. Oke, itulah materi yang bisa saya paparkan. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.